Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami dengan segmen Ngobrol Tengah Malam. Nah, Hari ini kita kedatangan narasumber dua orang yang dan yang satu satunya baru. hmm, Nama beliau Muhammad Syoropi. iya, Beliau adalah seorang santri hmm. dan juga penulis sekaligus aktivis Nah, yang masih borong. aktif untuk mengamati kebijakan publik. kebijakan publik nih Nah, yang bijak. Yang Iya. bijak, ya, yang bijak. ada juga publik Luar yang biasa ya, bijak. luar biasa. Luar biasa. Biasanya kan saya sendiri aja, ini ada teman. Luar Iya. biasa. Alhamdulillah saya diundang ke sini. Kami yang alhamdulillah Kami sih, alhamdulillah. didatangin oleh beliau, kan sibuk biasanya nih kan di luar daerah nih. Transparan, lagi mumpung ada di Martapura. Jadi beliau berkesempatan hadir di sini. Iya. Waduh. Mungkin semoga yang akan datang bisa lagi. Bisa lagi, soalnya beliau ini banyak ilmu-ilmu yang bisa digali dari beliau. Banyak yang bisa dipetik lah. Kalau beliau sudah dikenal berarti Wah, sudah ini Iya, udah sudah Sering beberapa episode kan sering udah episode 5 kalau tidak salah. luar biasa. biasa. Narsum, Alhamdulillah. narsum utama. Narsum utama. Karena nggak ada narsum kedua. Ada. Beliau jadi Ini narsum beliau pertama. tambahannya nih. Nah, Harus Pembicaraan datang terus. ini berarti iya, Harus datang terus nih. harus datang terus. Datang terus. Kita tanda tangan kontrak sampai yang mati. penting sesuai. Iya betul. Nah, jadi kan ini sesuai nih dengan tema yang kita angkat malam ini, soal ya ada Apa? soal sensus ya yang baru-baru ini. Sensus ekonomi mungkin. sensus ekonomi. Sensus ekonomi Menarik ini, 2026. menarik ini. Iya, ini menarik banget nih. nih. Soalnya ada ya berbagai macam lah tanggapan masyarakat juga. ya. Tapi kita langsung tanya-tanya aja kan nih. Biar teman-teman pendengar kita nggak bingung, sebenarnya apa sih bedanya sensus ekonomi di 2006 yang sekarang, 2026 ini yang sekarang, dengan sensus penduduk biasa yang sering kita temui yang lalu-lalu? Oh, oke. Mm-mm. Ini siapa Ya, dulu? silakan mungkin. Silakan Langsung beliau. saja Beliau. kepada Pakarnya. narasumber sebagai- utama pada hari Iya. ini. Sebagai pengamat langsung. Jadi pemirsa, teman-teman semua yang ada di sini. Sensus. Biasanya kan tahu orang sensus penduduk. Iya. Ini sensus ekonomi 2026. Nah, baru kan. SE 2026. Hmm. Yang mana hari ini banyak menuai berbagai reaksi di masyarakat. Langsung saja ya, langsung masuk berarti nih. Nggak ada bahas lain ya. Enggak ada langsung. Biar singkat. Karena ya memang sebelum kita kesini, sebelum ke studio ini, teman-teman juga nyepil nih. Kata teman-teman host, main isu tentang sensus ekonomi. Dan reaksinya unik-unik. Ya, Ada yang digertak terus ya. sensusnya. Dilempar pakai Ada kursi. yang dilempar. Ada yang ditutupin lawang. Nah, itu juga. Tindak dibukakan. Iya, Iya. Pokoknya intinya Eh, tidak berkenan. banyak masyarakat. Perlu diketahui sama-sama bahwa sensus ekonomi 2026 itu sebenarnya adalah upaya pemerintah, dalam hal ini negara, dari tingkat nasional ke provinsi, daerah, kabupaten kota, dan kecamatan, bahkan sampai desa, untuk memetakan wajah ekonomi nasional. Oh iya. Karena kan sensus ini terakhir, sensus ekonomi Iya. itu terakhir dilakukan di tahun 2016, 16 ya, 16. yakni 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu berarti ya. 10 tahun ya biasanya mungkin. 10 tahun yang lalu terakhir. Di mana saat itu perkembangan ekonomi dari saat 2016 ke sini itu banyak banget sektor baru. Oh iya. Khususnya kan tentang e-commerce, usaha home industry, Ya. industri rumah, Ya, industri digital. rumahan, digital e-commerce dan lain sebagainya. Nah, jadi pemetaan hari ini itu penting. Pemetaan ya, saya sebut pemetaan artinya sensus. Iya. Sensus ekonomi ini beda dengan sensus penduduk. Sensus penduduk itu kan untuk mengetahui jumlah penduduk. Iya. Ada yang masih menggaungkan 270 juta. Iya. Ada 280 juta. Realnya kita bukan data sensus. Tahunya kan dari sensus. Ini bukan sensus penduduk, ini sensus ekonomi. Di mana yang ditargetkan adalah usaha-usaha baik yang
makro maupun mikro. Makro artinya perusahaan besar Iya. maupun perusahaan-perusahaan kecil, gitu. Bahkan sampai home industry atau content creator Iya. dan freelancer. Hal-hal semacam itu sangat urgent bagi pemerintah untuk mengetahui pemetaan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Iya. Kedua, tanggapan masyarakat. Reaksi masyarakat ini kan kenapa beragam? Karena memang mereka belum semuanya mengetahui maslahat yang langsung bisa mereka rasakan Iya. dengan adanya kegiatan atau program sensus ini. Yang di sensus ini nantinya itu adalah unit usaha, toko, warung, minimarket, dan ada juga memang rumah tangga yang dimintai sensus, didatangi petugas sensus, karena siapa tahu di rumah itu ada konten kreator. Oh iya. Oh, bahkan konten kreator yang sekarang juga. Itu usaha, Oh, kan itu yang menghasilkan uang. Iya, iya, iya. Atau home industry, misalkan jual kacang goreng, jual risoles, Iya. risoles online banyak kan. Jual donat di rumah, Jual donat misalkan. di rumah, di delivery lewat lewat Gojek, Aplikasi. bukan Ya, nyebut merek ya, aplikasi. lewat kurir, aplikasi. Ya, Kurir. lewat kurir dan lain sebagainya. Banyak kan jenis-jenis ekonomi, kegiatan ekonomi yang ada. Maslahatnya untuk mereka adalah pastinya dengan data sensus ekonomi tersebut nanti akan bisa bagaimana sih RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang nasional itu bidang ekonomi, kemana arahnya dibawa ekonomi Indonesia ini dengan data sensus itu. Data ini, sensus ini adalah mirip dengan kalau di rumah sakit itu kan diagnosis. Ya. Diagnosis dokter, kalau tahu penyakitnya apa, kalau tahu bagaimana, lalu bisa meresepkan Iya. obat yang tepat. Oh iya, iya, Lanjuti. benar. Makanya dalam hal kebijakan publik, pemerintah bisa mengeksekusi kebijakan publik yang tepat fungsi, tepat guna, dan sesuai kebutuhan dengan mengetahui pemetaan ekonomi di berbagai wilayah. Misalkan wilayah ini industri, wilayah sini belum tersentuh industri. Kan bisa nih dibangun lebih kuat industri, mendatangkan investasi, bangun pabrik misalkan di daerah situ. Atau banyak, mohon maaf, non job, belum ada pekerjaan, masih kebingungan. Itu nih kebijakan di kabupaten kota ini nanti untuk diterapkan yang tepat, kebijakan publik yang diusulkan atau diprogramkan, diketuk palukan lah istilahnya untuk daerah tersebut. Itu tujuan utamanya, tujuan awal Tujuan utama sensus ekonomi. itu. Jadi apa sih risiko terbesar bagi negara kalau seandainya sensus ekonomi di 2026 ini gagal atau data yang dihasilkan tidak akurat? Nah ini Itu. kita harus memahami dengan kacamata husnuzon kita Ya. sebagai masyarakat, Ya. bahwa kita harus, kalau karena saya background santri ya, di dalam dunia pesantren itu mengenal tentang istilah kaidah ya, istilahnya kaidah tasarruful iman ala ra'iyah manutun bil maslahah. Apa artinya? Artinya semua kebijakan yang diprogramkan, yang diterbitkan, yang diundang-undangkan oleh pemerintah harus melalui pertimbangan yang lebih besar maslahat, yang didasari maslahat yang sangat besar dan jelas dan kokoh lah istilahnya. Yang kalau istilah lainnya ada juga maslahatul mursalah, yang agar maslahatnya itu menyebar ke masyarakat, langsung dampaknya dirasakan. Khususnya dalam konteks sensus ekonomi itu, data dari sensus ini itu berfungsi nanti untuk para pengusaha juga. Apa sih produk yang laku, yang mungkin dibutuhkan? oh iya betul. Bagaimana supply and demand, kalau dalam istilah industri supply and demand
yang nyuplai apa sih ke daerah ini, Iya. demand apa yang tinggi di daerah sesuai sini. pasarnya kan. Sesuai pasar. Mau agar ya, jangan bentrok ekonomi. Nanti daerah sini bikin ini, daerah sini bikin ini juga, pasarnya mana? Iya. Atau pasar membutuhkan ini tapi suplai produksinya tidak ada, akhirnya ekspor lagi, impor lagi, Bang. Impor dan impor lagi. Tapi bagaimana hari ini kan juga ada TKDN, pemerintah tuh punya program TKDN, berapa puluh persen lupa saya, bahwa suatu HP misalnya itu harus kalau diproduksi di sini ada komponen dalam negerinya berapa puluh persen gitu. Nah, itu kan menguatkan ekonomi regional, nasional dan juga regional, tidak hanya kita impor melulu, tapi juga produsen-produsen kecil yang memiliki barang hulu istilahnya diproduksi hulu bisa menyuplai untuk ke hilir industri akhir lah istilah. Dan kalau Mas tadi pertanyaannya, kalau ini gagal, Iya, ini gagal. sebaliknya artinya ada blank spot istilahnya. Blind spotnya. Blank ada spot, kita tidak tahu peta seutuhnya ekonomi ini seperti apa, lalu kebijakannya nanti abu-abu juga. Iya, menghasilkan itu juga. Efektivitas kebijakan yang diterbitkan, yang dikeluarkan atau diundang-undangkan itu menjadi rasio ketidakakuratannya sangat tinggi. Makanya jadi kita harus ya ngebantu mensukseskan lah. Makanya itu penting. Jujur saja, maksudnya jujurlah kepada petugas sensus, bukalah pintu atau tempat usaha didatangi, terangkan saja kalau memang misalkan penghasilan saya tidak pasti, tidak menentu, jelaskan sebagaimana itu. Jangan saya nggak mau disensor, itu bahaya. Sebenarnya bahaya Di bagi kita sini sendiri. perlu banget kerjasama dari tim sensus dan juga masyarakatnya. Jangan malah salah satunya saja, misalkan sensusnya kerjanya sangat keras, tapi masyarakatnya tidak menerima. Ogah. Ya ogah untuk membukakan pintu, misalkan Tidak menjelaskan saling. secara jelas. Tapi stigma di masyarakat ada yang bilang bahwa sensus ekonomi ini adalah intel pajak. Bagaimana Wah, tanggapan? ini Itu biasanya. Gimana? stigma yang luar biasa. Ada tanggapan? Ada ya langsung. Ada ya langsung. Perihal stigma ya, stigma Iya. itu kan anggapan yang artinya tidak ada dasar yang kuat. Oh, kalau kita lihat masa iya masalah pajak, yang jelas kan nggak mungkin juga kita menghindari pajak kalau memang kita toh punya usaha. Kita kan wajib pajak, istilahnya kan kita ini semua wajib pajak. Wajib pajak. Ya, memang kalau memang ada usaha, malah harusnya kita aktif ya, Taat bangga dulu. berbayar pajak lah untuk kontribusi ke negara. Masa kita ogah-ogahan, ya walaupun mungkin ada trust issue, pajak dibawa kemana apa segala. Namun terlepas urusan pajak, sensus ekonomi kan mau tahu, tujuan sensus ekonomi mau tahu apa sih usaha di 10 tahun terakhir dari 2016 itu yang digeluti masyarakat di Indonesia. Kemudian akhirnya menjadi jelas pemetaan ekonomi, sektor apa yang lemah, sektor apa yang kuat. Itu kan yang dicari tujuannya. Jadi diadakan ini. Maslahat, kembali tetap ke konsep tadi, jelas maslahat, kita melihat maslahat. Pasti. Maslahat, tujuan utamanya maslahat. Terlepas kalau intel pajak, toh kita kalau punya usaha tetap memang harus berbayar pajak sebagai wajib pajak. Nah, masa kita menghindari? Artinya kan kita ada indikasi orang-orang memang takut dipajakin. Pajak itu kan bukan kriminal. Orang datang itu kan bukan melakukan kriminal. Kalaupun akhirnya tahu berapa penghasilan kita. Artinya kan kita yang menutup-nutupi untuk tidak bayar pajak dengan benar. Itu bahaya, malah kitanya yang bahaya di sini. Itu sih. Iya. Menarik nih. Tapi tadi kayaknya sempat ada mention tentang sensus ini tapi dibedah dengan akidah fikih. Nah, itu kaidah maksudnya itu. Bagaimana itu bisa dijelaskan beliau? Ya. Mungkin sudah dijelaskan tadi dari narsum yang utama hari ini kan. Dengan panjang penjelasannya. Namun sini menurut saya ada juga sih yang fokusnya itu sensus ini menurut saya adalah kaidah yang sangat umum, sangat familiar, yaitu Darul Mafasid.
yang mana muqaddamun ala jalbil masalih, atau bisa kita juga langsung katakan darul mafasid wa jalbul masalih, yang mana ini kan tujuannya seperti dijelaskan tadi untuk memetakan ekonomi supaya lebih tahu bagaimana sih keadaan yang sebenarnya fakta di lapangannya. Dengan adanya tim sensus ini malah membantu masyarakat untuk lebih terbentuk secara ekonominya. Tahu harus ngapain loh. Ya, harus tahu. Jadi kan tahu dia kemana untuk langkah-langkah selanjutnya. Nah, yang mana ini maslahatnya juga jelas. Bukan berarti dengan adanya tim sensus ini malah dianggap jahat seperti tadi, stigma masyarakat dianggap intel Kami pajak. tidak menerima sensus ya. Sampai bertulisan di depan pintu itu ya nggak tahu apakah itu AI atau tidak, yang jelas itu ya viral ya, di sosial media. Dan memang malah sebagian teman-teman cerita juga, teman-teman petugas sensus bahwa di dibentak, dicurigai, Waktu di lapangan tidak gitu. dibuka pintu, itu kan sangat tidak diperlakukan tidak baik lah, tidak diharapkan. ya, Karena dengan proaktifnya kita proaktif kita menjelaskan keadaan kita di komunitas kita aja, di desa, kelurahan, RT kita, di situ kan tahu jadinya ekonomi di suatu titik itu seperti apa sih, kebijakannya yang tepat sasaran atau tepat relevan seperti apa sih untuk diterbitkan kebijakan untuk wilayah itu. Betul. Pun dengan anggota legislatif nanti dapilnya mereka tahu apa harus diperjuangkan, apa yang sudah, apa yang belum. Itu akhirnya penting tuh. Makanya kalau kita proaktif ya untuk menjelaskan kepada petugas sensus, maka akan wadih istilahnya, jelas keadaan sebenarnya di masyarakat daerah dan di masyarakat kita ekonomi seperti tapi ini gimana nih, apakah meminta data pribadi itu dan omset misalkan nih sifatnya kan melanggar hak privasi itu, dalam pandangan hukum Islam itu gimana? Melanggar hak privasi. Iya, kan kita jor-joran nih soal. Bener nggak hak privasi yang dilanggar atau memang praduga aja? Itu kayaknya melanggar hak privasi itu cuma stigma aja sih. Dalam framing aja kali untuk aja menolak sensus ini. Kali aja kan usahanya yang agak sensitif, semisal kan nggak mau di malah itu jangan sampai kita termasuk orang yang mendukung keberlangsungan usaha yang sensitif itu. Ya, itu masalah. Ilegal, itu masalah namanya. Masalah. Penipu online misalkan. Oh, jadi dampak tujuannya ya kenapa mereka beranggapan privasi kami terancam? Masalah kalau misalkan Anda didatangi petugas sensus, disuruh pegang KTP seperti ini, lalu dipoto ya. Ini yang bahaya. Kalau sekedar foto, data itu kan ditegaskan sudah. Sensus ekonomi akan melindungi data pribadi orang-orang yang disensus. Jelas sudah ada di peraturan. Ya, tanggapan? Ya itu aja sih. Nah, jadi bagaimana itu semisal nih ada pelaku usaha yang berbohong atau menyembunyikan data saat disensus, bagaimana fikih memandang itu? Silakan aja, silakan. Kita berikan kepada narasum utama hari ini. Udah saya saja. Silakan. Ya, Bro. Jangan. Masalah fikih ya? Iya, masalah fikih. Soal fikih ini kan soal masyarakat yang berbohong. Kalau kita kan melihat mereka, pemerintah dalam hal ini duduknya sebagai ulil amri. Kan ada suruhan tentang atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Ulil amri pemangku kebijakan perihal ini kan kebijakan nih, sebuah kebijakan sensus. Artinya kita tidak mentaati dan tidak mendukung untuk terselenggaranya sensus ini, karena toh untuk kita juga feedbacknya. Kalaupun akhirnya usaha ilegal itu terbuka atau terungkap dengan sensus ini, ya lebih maslahat lagi. Tidak ada scamming atau phishing, kegiatan-kegiatan ilegal di dunia digital kan banyak. Malah itu harus dibahas nih. Tuh. Kenapa? Mungkin sudah sangat cukup penjelasan dari narsum hari ini. Luar biasa narsum utama hari ini, luar biasa.
Pesan-pesan. Ini udah mungkin Udah, bisa iya. nanti bisa di Jadi Bisa nanti ya. kita lanjutkan. jadi Pesan-pesan. mungkin Ya. ada pesan untuk Mm-mm. apa namanya Penonton. orang-orang yang Penonton. penonton. Ada? silakan. Ya pesan kami ya di sini ya, Hmm. khususnya ulun sendiri, saya sendiri, perihal ke masyarakat ya. Ya, Memang kita masyarakat. melihat banyak framing, banyak stigma-stigma yang upayanya kayaknya dibangun ya, itu bukan insidental. Memang ada gerakan membangun oknum-oknumnya gitu. bukan oknum sih, suatu kelompok, suatu gerakan, movement lah untuk menolak sensus ini, menggagalkan sensus ini khususnya. Padahal kita sadari sensus ekonomi ini sangat kita butuhkan karena 10 tahun terakhir ini kan kita nggak tahu perkembangan ekonomi yang ada di sini. Maka ajakan saya pribadi kepada masyarakat, pelaku usaha baik makro maupun mikro, proaktiflah dalam menerangkan kepada petugas sensus bagaimana penghasilan, apa jenis usaha dan lain sebagainya. Itu pesannya. Nah, itu untuk para masyarakat yang sudah atau belum didatangi para tim sensus. Nah, Jadi cukup sampai di sini. Cukup sampai di Mungkin sini. pembahasan kita tentang sensus ekonomi. agak panjang untuk Hmm. segmen ini. Nah, jadi jangan lupa like dan subscribe channel ini biar channel kita makin berkembang. Oh, enggak. Ya. Ya, berkembang. Oh, Berkembang terus lah. Berkembang terus ya. Enggak disensor. Berkembang. Enggak disensor. Ini kali pertama dan terakhir diundang atau ada Enggak, lagi? lanjut, Oh, lanjut. Nah, Kalau ada waktu luang nanti bisa lagi. Ah. segmen-segmen sensitif ya. Ya, sensitif pasti Anda. Spesialis. Spesialis Iya, yang spesialis. agak ya kontroversial. Karena beliau kan sebagai pengamat langsung, orang lapangan. Warlap ya. Nah, Udah, jadi ucap. cukup sampai di sini. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.